Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 di kelas Sema Adonai. Yang malam ini temanya adalah dasar dan syarat pengenalan akan Allah. Ini adalah materi dari Teologia Proper, sudah masuk sesi yang kedua ya Bapak Ibu. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Pak Pendeta Daniel Palungan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak, karena pada malam ini kami kembali diberi waktu, kesehatan, untuk bisa kembali berkumpul dalam kelas pembelajaran kami, yaitu di Sema Adonai. Bapak, biar akhirnya selalu ada pimpinan-Mu, ada penyertaan-Mu di dalam kelas-kelas pembelajaran kami. Demikian juga kelas kami yang sekarang ini. Dan berkatilah saya sebagai moderator yang akan memimpin kelas pembelajaran ini. Mampukan saya ya Tuhan untuk bisa memimpin kelas pembelajaran ini dengan baik, dengan benar melakukan tugas saya, dan juga berkatilah para operator yang bekerja di belakang layar, sehingga mereka juga mampu bekerja melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan juga dengan lancar. Berkati juga internet kami ya Tuhan, sehingga ketika pembelajaran kelas ini berlangsung, internet kami tidak mengalami satu kendala apapun, sehingga pembelajaran dapat berjalan juga dengan baik dan lancar. Berkati juga Pak Daniel yang akan menjadi narasumber kami pada malam ini. Berikan hikmat daripadamu dan urapi setiap perkataan dari Pak Daniel, sehingga Pak Daniel bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan benar, dan juga memberikan kami pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Dan terutama membukakanlah hati dan pikiran kami yang menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu juga kepada kami semua yang mendengarkan baik di dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube, untuk bisa memahami pemaparan kebenaran firman-Mu ini di dalam hati dan pikiran kami dengan benar, dan mampukanlah firman itu menjadi rema ya Tuhan di dalam diri kami. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mampukan kami untuk memberitakan dan mengajarkannya kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kelas pembelajaran kami ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan berusaha mengganggu pembelajaran kelas kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, maka saya akan terlebih dahulu menampilkan profil dari narasumber kami, yaitu profil dari Pak Pendeta Daniel Palungan. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, MIS MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1940. Pendidikan Teologi, PJAK Seminari Betel, Jakarta, mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. FTII Jakarta, Teologia, mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. FTII Jakarta, S2 Misiologi, dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. FTT Antioquia, TCIST, S2 Sistematik Teologi, dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. FTT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Sola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten, mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua SCC Shalom Nusantara, mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di divisi O sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Karya penulis buku Kingdom Speaker. Pedoman praktis menggali Alkitab. Ya, baik Bapak Ibu,
tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Baik, sebelum kita memulai pada kelas pembelajaran kita, saya akan terlebih dahulu menyapa narasumber kami. Shalom, selamat malam Pak Daniel. Selamat malam Bu Aling, selamat malam teman-teman semua, puji Tuhan. Ya, bagaimana Pak kabarnya? Semoga selalu sehat ya Pak. Iya, sehat, puji Tuhan. Ya. Baik Pak Daniel, saya akan menyerahkan waktu dan tempat selanjutnya kepada Pak Daniel. Dipersilakan. Iya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang doktrin Allah, ya, di mana pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa terdapat problem-problem di dalam usaha manusia untuk mengenal Allah, karena Allah adalah satu pribadi yang transenden, yang melampaui segala akal, kepandaian, kepintaran manusia. Dan sementara pada sisi yang lain, manusia penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Dan oleh karena itu, maka manusia akan sangat susah, bahkan mustahil untuk dapat mengenal Tuhan itu dengan benar. Itu satu pernyataan yang saudara mesti akui, betapapun salehnya saudara secara keagamaan, tetapi kesalehan keagamaan itu tidak otomatis membawa saudara mengenal Tuhan dengan benar. Namun, satu hal yang menggembirakan adalah bahwa Allah yang transenden, Allah yang maha suci itu adalah pribadi yang rindu untuk bersekutu dengan umatnya. Rindu untuk dikenal oleh ciptaannya, khususnya manusia. Nah, oleh karena itu maka Allah merelakan diri untuk dikenal oleh setiap orang yang mau datang dan mengenal Dia. Dan karena itu maka kita melihat Allah mengambil berbagai tindakan, ya, untuk menyatakan diri kepada manusia. Nah, tapi sebelum sampai ke situ maka kita akan melihat dulu tentang dasar kita untuk mengenal atau dasar pengenalan akan Allah. Ini penting karena kalau saudara membangun satu jalur untuk membangun hubungan pengenalan akan Tuhan, itu sesuatu yang tidak mungkin kalau saudara tidak melalui jalur yang telah ditetapkan dan telah ditempuh Tuhan untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia. Nah, pengenalan akan Allah dapat ditandai dalam hubungan dengan sumber, isi, kesinambungan, dan tujuan atau maksud dari sumber pengenalan itu. Jadi, sumber, isi, kesinambungan, dan tujuan dari sumber dari mana manusia dapat mengenal Allah itu. Nah, apa itu sumber? Sumber, ya, Allah adalah sumber pengenalan manusia atau pengenalan kita akan Dia. Jadi harus berawal dari pribadi Allah itu sendiri. Ya. Hanya Allah yang adalah kebenaran. Jika Ia memperkenalkan atau menyatakan dirinya, kita dapat mengenal Dia secara benar. Jadi saudara-saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa inisiatif dan tindakan untuk mengenal Allah dengan benar itu semuanya bersumber dari Allah sendiri. Tanpa Allah mengambil inisiatif dan tindakan untuk
menyatakan diri atau memperkenalkan diri kepada manusia, maka adalah mustahil untuk manusia bisa mengenal Tuhan. Ya, karena kebenaran Allah itu telah dinyatakan melalui Kristus dan para rasul-rasulnya. Nah, jadi di sini ada dua sumber di sini. Apa? Jalur yang Tuhan tempuh untuk memperkenalkan diri kepada manusia. Yang pertama itu adalah melalui Kristus. Ini sesuatu yang harus saudara pahami, bahwa Kristus datang ke dalam dunia ini adalah dengan maksud untuk menyatakan Bapa kepada manusia. Ya, ada satu bagian Alkitab yang murid-murid, khususnya Filipus, datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, tetapi Yesus berkata, barang siapa yang sudah melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Nah, jadi jelas bahwa Yesus adalah gambar wujud Allah yang diutus ke tengah-tengah dunia ini untuk memperkenalkan Allah kepada manusia. Ya, nanti di dalam doktrin Kristologi, saudara akan belajar itu dari berbagai sisi tentang kedatangan Kristus ke tengah-tengah dunia ini dan apa tujuannya. Nah, selama ini kita tekankan kepada tujuan penyelamatan, tujuan penebusan. Itu khotbah di mana-mana berbicara tentang penyelamatan, penebusan, korban yang sempurna, yang dengan itu manusia dapat diselamatkan dengan sekali korban untuk selama-lamanya. Tetapi harus diingat bahwa ada maksud lain Yesus datang ke dalam dunia ini, yaitu bahwa dia datang untuk menyatakan Allah atau menyatakan Bapa kepada manusia. Nah, jadi tanpa kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, manusia tidak akan mungkin mengenal Bapa itu secara benar. Ya. Ya, saya baca dulu di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ya, ini skripsi saya ini waktu dia 1 ini, ya. Saya ambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 dengan judul Penyataan Khusus yang Sempurna. Nah, mengapa Yesus itu dikatakan sebagai penyataan yang sempurna? Dikatakan begini, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Jadi tanpa Yesus orang tidak akan mendapatkan pengenalan, tidak akan mendapatkan pengetahuan yang benar, yang utuh, yang komplit tentang Bapa, tentang Yahweh itu. Nah, itu sebabnya saudara, maka kita bersyukur bahwa jalan untuk manusia bisa mengenal Allah telah disediakan oleh Allah sendiri dengan jalan mengutus anaknya ke tengah-tengah dunia ini, dan dia itu adalah gambar wujud Allah yang sempurna. Jadi barang siapa yang sudah melihat Yesus, barang siapa yang mengenal Yesus,
dia mengenal Bapa karena Yesus dan Bapa itu adalah sehakikat dan satu adanya. Nah, yang kedua, selain dengan Yesus Kristus dikatakan bahwa Allah juga telah menyatakan dirinya melalui para rasul-rasulnya. Apa ini para rasul? Konfliknya adalah melalui para rasul, para nabi. Coba kita baca ayat ini dulu sebelum saya uraikan ya. Yohanes 1 ayat yang ke-18 yang berkata, oh ini tentang Yesus tadi. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya kepada manusia. Nah, jadi itu uraian yang tadi saya katakan itu, bahwa tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk memperkenalkan Allah atau menyatakan Allah kepada manusia. Kalau Yohanes 14 ayat yang ke-7, ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Nah, itu adalah klaim Yesus, bahwa barang siapa yang telah mengenal Yesus, barang siapa yang telah melihat Yesus, dia telah melihat Bapa. Nah, yang kedua di sini dikatakan bahwa dan melalui para rasul-rasulnya. Rasul-rasul di sini bukan orangnya, tetapi ajarannya. Firman disampaikan oleh para rasul kepada seisi dunia ini, kepada semua umat manusia, dan melalui firman itulah maka manusia dapat mengenal Allah secara benar, secara lengkap, secara utuh. Walaupun kalau kita baca di dalam Alkitab bahwa masih ada hal-hal yang tersembunyi yang tidak dinyatakan secara terang-terangan di dalam Alkitab, tetapi melalui Alkitab itu maka cukup, ya, cukup untuk manusia dapat mengenal Tuhan, mengenal Bapa, mengenal Anak, dan mengenal Roh Kudus. Nah, berarti saudara bisa melihat di sini betapa pentingnya peranan Alkitab itu di dalam kehidupan orang percaya, karena melalui Alkitab itulah Allah telah menyatakan dirinya, Allah telah menyatakan hakikatnya, telah menyatakan sifat-sifatnya, atribut-atributnya, juga telah menyatakan apa yang dia rencanakan dan kehendaki bagi umatnya. Nah, di sini saya melihat ada banyak orang Kristen yang agak over, ya, tanda petik agak over, karena katanya untuk mau mengenal Tuhan itu dia mau berdoa, berpuasa. Mau mengenal Tuhan itu melalui satu personal experience, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tetapi ini adalah sesuatu yang sempit. Tidak salah, bisa kita mengalami Tuhan itu di dalam kehidupan kita, tetapi kalau mau mencari dan mengenal Tuhan itu di luar Alkitab, ini kita mesti hati-hati. Ya, saudara mesti hati-hati, karena jangan sampai asumsi, jangan sampai perasaan saudara itu yang kemudian jadikan sebagai satu tolok ukur bahwa saudara sudah mengalami Allah di dalam kehidupan saudara. Nah, ini contoh konkretnya saja, saudara-saudara, ya. Ada banyak orang yang bersaksi, ya, khususnya di kalangan Pantekosta Karismatik itu. Dia berkata, saya hadir di ibadah itu, atau saya hadir di gereja itu, dan sungguh Tuhan hadir di tempat itu. Nah, itu kan sebenarnya secara pengalaman pribadi saja, itu tidak salah. Tetapi kalau saudara membaca Alkitab, bukan berarti
Karena saudara di sana mengalami sesuatu, lalu di tempat ibadah yang lain saudara biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang excited yang saudara alami di dalam ibadah itu, lalu saudara berkata tidak ada Tuhan. Itu kadang-kadang kita terbawa dengan emosi. Satu contoh, saudara, saya pernah hadir di satu ibadah di daerah Jelambar. Di situ dulu ada nama gereja Bethel Tabernakel yang terkenal dengan lapangan bolong-bolong, karena ada lapangan yang ditembok tetapi kemudian temboknya itu bolong-bolong dan di situ ada gereja. Nah, waktu saya datang di gereja itu, baru turun mau buka pintu gerbang pagarnya, itu ada dentuman bass dari dalam itu, dan ketika dentuman bass itu bunyi, itu saya seperti di strom. Itu seperti di strom, masih di luar pintu pagar nih, ya. Tetapi dengar dentuman bass dari dalam gereja karena ibadah belum mulai itu, saya sudah merasakan seperti badan saya ini di strom. Lalu ya saya harus yakin bahwa itu sesuatu hadirat Tuhan yang melingkupi saya, sehingga kehadiran saya di tempat itu kehadiran yang membuat saya mengalami berkat Tuhan. Tetapi itu tidak boleh saya menjustifikasi bahwa hanya di tempat itu ada hadirat Tuhan, lalu di tempat lain tidak ada hadirat Tuhan. Nah, ini hati-hati. Banyak orang-orang Pantekosta mengatakan bahwa di ibadah gereja Pantekosta, di ibadah aliran karismatik itu, hadirat Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja begitu dahsyat. Lalu bagaimana dengan gereja-gereja Protestan dan gereja-gereja Katolik? Itu mereka katakan, oh itu tidak ada Roh Kudus, ya, tidak ada Roh Kudus. Nah, ini hati-hati, saudara. Firman Allah mengatakan, ya, ini ya, bahwa ajaran para rasul tentang Allah itu, bahwa di mana 2-3 orang bersekutu di dalam namaku, aku hadir. Jadi bukan soal tempat, tetapi ada persekutuan umat Tuhan yang dibangun di dalam kesehatian, yang dibangun di dalam kerukunan, maka Tuhan hadir. Kehadiran Tuhan tidak dibatasi dengan suasana, dengan situasi kondisi, tetapi kehadiran Tuhan itu dikenali melalui ajaran firman, ajaran para rasul, ajaran para nabi, bahwa di mana 2-3 orang bersekutu, Tuhan hadir. Bahwa Tuhan itu maha hadir. Nah, ini penting Bapak Ibu, ya, bahwa Allah menyatakan diri kepada manusia itu melalui Yesus. Itu puncaknya. Nah, tapi sebelum itu, Allah menyatakan diri kepada manusia melalui firman-Nya, yaitu melalui ajaran para nabi dan ajaran para rasul. Itu sebabnya sebagai gembala, sebagai guru, saya menekankan kepada jemaat dan kepada mahasiswa bahwa saudara harus membaca Alkitab setiap hari. Ada teman saya yang punya di postingan, ya, postingan di Facebooknya, dia berkata begini, tanpa firman tidak ada sarapan. Ya. Saya lupa itu kalimatnya, tetapi no word, no breakfast. Saya lupa itu firmannya itu dia ganti apa itu. Tapi intinya adalah bahwa tidak akan ada sarapan kalau belum membaca Alkitab. Nah, jadi orang itu punya satu komitmen bahwa dia akan selalu membaca Alkitab setiap pagi. Dan itu sesuatu yang wajib untuk kita teladani di dalam hidup ini, saudara. Karena hanya dengan melalui membaca Alkitab, maka kita dapat mengenal Tuhan itu dengan benar, walaupun tidak langsung sempurna, tetapi secara bertahap, sebagaimana yang kita baca melalui firman-Nya itu, maka dari situ kita bisa sedikit demi sedikit mengenal siapa Tuhan yang kita sembah itu. Nah, ini yang namanya pertumbuhan, ini yang namanya dinamika iman. Ya, tidak statis, tidak mandek, tetapi setiap hari ada satu peningkatan, baik secara pengetahuan maupun secara karakter hidup. Nah, itu yang disebut sebagai pendewasaan. Maka
slogan the next level itu ya harusnya begitu, saudara. Ya, bertumbuh di dalam pemahaman yang benar tentang Allah, bertumbuh di dalam karakter yang semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, dan juga kemudian bertumbuh di dalam tindakan-tindakan yang semakin hari semakin memberkati orang. Ya. Juga janji Kristus tentang datangnya Roh Kudus untuk mengungkapkan kebenaran, agar orang percaya dapat memahami dan mengenal Allah dengan benar. Nah, tadi melalui Yesus, melalui firman yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul, sekarang cara yang dipakai atau jalan yang dipakai Allah untuk menyatakan diri kepada manusia, yang dengan itu manusia bisa mengenal Allah adalah melalui Roh Kudus. Nah, kita baca ini. Yohanes 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Atau saya baca mulai ayat yang ke-12. Ya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, segala sesuatu yang Bapa punya, kata Yesus, adalah punyaku, Yesus. Nah, kalau Roh Kudus yang akan diutus itu menyatakan kepada kamu, murid-murid dalam hal ini secara khusus, segala sesuatu yang didengarnya daripadaku, itu juga berarti bahwa ia akan menyatakan kepadamu segala sesuatu yang didengarnya daripada Bapa. Nah, jadi Roh Kudus ini berperan atau juga berfungsi sebagai satu pribadi yang memperkenalkan Allah kepada manusia. Introducer. Roh Kudus itu harus dipahami juga dari segi itu, dari aspek itu. Bahwa Roh Kudus masuk dan tinggal dalam kehidupan kita adalah dengan maksud supaya dengan Roh Kudus itu kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Nah, ini kalau saya mengajarkan doktrin Roh Kudus, ya pneumatologi, saudara, ini saya angkat sebagai satu problematika bahwa gereja-gereja sekarang itu memandang Roh Kudus itu hanya dari satu sisi. Bahwa Roh Kudus itu memberikan karunia. Roh Kudus itu memberikan kuasa. Roh Kudus itu memberikan pengurapan. Tetapi pada sisi yang lain, tidak ditekankan atau bahkan tidak diajarkan kepada umat bahwa sesungguhnya peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya adalah supaya melalui Roh Kudus maka manusia dapat mengenal Allah, sebab Roh Kudus menyatakan apa yang dikehendaki Allah kepada manusia ciptaannya. Nah, jadi saudara, itulah yang berkaitan dengan sumber yang merupakan dasar manusia untuk bisa mengenal Allah, yaitu Allah sendiri sebagai sumber, ya, melalui anaknya Yesus Kristus, melalui firman-Nya yang disampaikan para rasul, dan juga melalui Roh Kudus yang diutus ke dalam dunia ini sesuai dengan yang dimintakan oleh Tuhan Yesus kepada Bapa. Nah, yang kedua dasar untuk kita mengenal Allah adalah isi. Apa yang dimaksud dengan isi? Ya.
Pengenalan akan Allah didasarkan pada fakta-fakta dan hubungan pribadi dengan Dia. Nah, ini ada dua sisi di sini harus saudara mesti seimbangkan di dalam kehidupan saudara. Jangan dilepaskan salah satunya. Dua-duanya harus ada. Yang pertama adalah melalui fakta-fakta. Pengenalan akan Allah itu didasarkan pada fakta-fakta. Nah, apa fakta-fakta tentang keberadaan Allah itu? Yang dimaksudkan di sini adalah Alkitab, ayat-ayat Alkitab. Ya. Jadi kita bisa membangun satu pengenalan yang benar, ya. Membuat satu identifikasi yang benar tentang Allah itu berdasarkan dengan fakta-fakta yang kita baca, yang kita temui di dalam Alkitab, baik hakikatnya, atributnya, kehendaknya, rencananya, dan lain sebagainya. Nah, tanpa itu, saudara tidak akan memiliki pengenalan yang mendasar. Nah, tetapi yang kedua adalah hubungan pribadi. Hubungan pribadi. Bahwa setiap orang itu harus mengalami di dalam dirinya sendiri satu perjumpaan pribadi dengan Yesus. Satu pengalaman pribadi dengan Allah. Ini pasti, saudara. Artinya apa? Harus terjadi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengenal Allah dengan benar. Mau tidak mau dia harus di dalam dirinya ada satu pengalaman pribadi tentang bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada orang itu secara pribadi. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi kurang pada gereja-gereja tertentu, tetapi ditekankan secara berlebihan pada gereja-gereja tertentu. Ya, tidak bermaksud untuk membuat satu polarisasi antar dua aliran gereja ini, tetapi saya mau sampaikan di sini kepada Bapak Ibu bahwa kadang-kadang ada banyak orang Kristen itu yang merasa cukup dengan, oh saya sudah punya Alkitab, saya sudah membaca Alkitab. Tetapi apakah Alkitab itu hidup di dalam dirinya? Apakah orang itu menghidupi firman itu di dalam setiap niat hati, rancangan pikiran, dan tindakan perbuatan? Itu tanda tanya besar. Nah, oleh karena itu maka pemahaman terhadap fakta-fakta Alkitab itu harus nyata juga di dalam pengalaman perseorangan setiap orang dengan Tuhan. Satu contoh begini, saudara. Saya jarang untuk bersaksi dan menceritakan ini karena bagi saya ini adalah satu pengalaman pribadi yang tidak mungkin bisa sama dengan orang lain karena masing-masing orang itu Tuhan punya cara sendiri untuk menyatakan diri kepada orang itu. Saya tanggal 1 Januari 1981 di dalam khotbah sambut tahun atau buka tahun baru di Kota Jayapura, Papua, saya mendengarkan firman kurang lebih antar jam 10 sampai jam 11 siang itu. Di dalam khotbah itu kemudian diakhiri dengan satu tantangan. Dia berkata, saudara-saudara, mari di dalam tahun yang baru ini, kita mulai dengan hidup yang baru. Klasik, saudara. Ya, kata-katanya klise. Karena itu kata-kata yang terulang dan diucapkan oleh begitu banyak pendeta. Mari dalam tahun yang baru ini, kita mulai dengan hidup yang baru. Tetapi pada saat itu, ketika dia berkata, mari kita mulai dengan hidup yang baru, itu hidup saya itu seperti dialiri dengan sebuah aliran listrik yang membuat saya bergetar dan kemudian tanpa sadar saya menangis. Ini karena memang sesudah khotbah, mau masuk di dalam doa tutup firman itu ya,
Gereja Aliran Pantoksa begitu, mengajukan tantangan, dan ketika saya merasakan jamahan Tuhan atau lawatan Tuhan itu, maka sepanjang doa mengakhiri firman Tuhan itu saya menangis tanpa sadar, ya, karena saya mengalami sesuatu di dalam diri saya, sesuatu yang baru. Saya pulang ke rumah, kata-kata itu terngiang-ngiang terus. Saya membuka Alkitab yang tidak pernah saya buka dan hanya menjadi satu pelengkap dari tas saya sebagai orang Kristen gitu ya, tas sekolah saya ambil, saya buka, dan terbuka satu Alkitab yang ayat yang tidak pernah saya baca, yang berkata bahwa apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi jiwanya binasa. Tuh, kata-kata itu terngiang-ngiang di dalam hati saya. Tidak pernah saya baca Alkitab sebelumnya, tetapi begitu saya buka Alkitab itu, seperti Alkitab itu terbuka sendiri dan mata saya tertuju kepada ayat itu. Apa gunanya seseorang memperoleh seisi dunia ini tetapi jiwanya binasa? Saya semakin ada rasa haus, kerinduan untuk membaca Alkitab. Berikutnya lagi, hari berikutnya saya buka lagi, seperti terbuka dengan sendirinya Alkitab itu, lalu terbuka satu halaman Alkitab yang di dalamnya mata saya tertuju kepada satu ayat yang berkata, barang siapa menambah ilmu menambah kesengsaraan. Ya, dan seterusnya, ya, kata-kata itu, barang siapa menambah ilmu menambah kesengsaraan, menambah pengetahuan, menambah penderitaan. Nah, waktu itu saya di SMA, saudara. Ya, ini sedikit kesaksian ya, di SMA. Lalu cita-cita saya dua, kalau nggak masuk akabri kepolisian, masuk insinyur pertanian untuk pulang kampung, membangun kampung. Dan kakak saya sangat senang dengan cita-cita itu. Tetapi pada saat itu saya putuskan saya harus tinggalkan sekolah saya untuk masuk sekolah Alkitab. Ya, bukan karena pengetahuan itu tidak penting Bapak Ibu, tetapi ini yang saya katakan tadi, pengalaman pribadi dengan Tuhan itu tidak boleh menjadi landasan ajaran kepada orang lain. Dan konfirmasi tentang panggilan saya untuk melayani Tuhan itu nyata lagi di dalam satu pelayanan yang kurang lebih 4 bulan kemudian, ada kebaktian kebangunan rohani di kota Jayapura, dan saya hadir dalam ibadah itu. Lalu pendeta itu mengutip, ini bukan dasar khotbahnya, tetapi dia mengutip. Di dalam khotbahnya itu ada ayat yang berkata, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga atas umatku, dan kalau ada di antara mereka yang berdosa dan engkau tidak menegurnya, maka dia akan mati di dalam dosanya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan atas nyawanya daripadamu. Itu Yesaya pasal 3, 16-20 yang melekat di kepala saya sampai ini, karena ayat itu yang meneguhkan saya untuk masuk di dalam sekolah Alkitab untuk melayani Tuhan tahun 1981. Nah, itu pengalaman, saudara. Jadi saya mengalami di dalam diri saya apa yang saya baca, apa yang saya dengar dari firman Tuhan. Dan ini yang membuat makin bertumbuh, makin bertambah di dalam Tuhan itu, karena ada fakta-fakta, ya, membaca ayat-ayat Alkitab, mendengar ayat-ayat Alkitab, lalu kemudian menjadi pengalaman di dalam hidup saya, sehingga antara fakta dan pengalaman itu menyatu, membuat saya itu mengalami Tuhan di dalam hidup saya. Nah, ini penting. Nah, kalimat selanjutnya, hanya mengetahui fakta-fakta saja tanpa mengenal atau tanpa mengalami secara pribadi adalah satu kekurangan. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, tetapi kalau saudara tidak mengalami fakta-fakta Alkitab itu di dalam kehidupan saudara, maka itu adalah sesuatu yang kurang. Pokoknya begini, Alkitab mengatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan adalah tabib yang ajaib. Ya. Tumpang tangan atas orang sakit akan sembuh. Nah, kita baca itu dari Alkitab. Tetapi
Kita tidak pernah mengalami di dalam hidup kita, karena ketika kita sakit, kita ke dukun. Ketika kita sakit, kita lebih mengandalkan dokter, mengandalkan obat-obatan. Nah, oleh karena itu, supaya nyata fakta-fakta itu di dalam kehidupan saudara, kadang-kadang kita dibawa kepada satu titik di mana kita mau tidak mau harus mengangkat tangan. Karena dokter tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Karena obat-obatan telah kehilangan khasiatnya. Penyakit tidak pernah berubah. Sehingga sampai pada satu sisi, pada satu titik di mana kita tinggal berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Nah, jadi Tuhan membawa kita kepada satu situasi-situasi yang tidak kita inginkan di dalam kehidupan kita itu, saudara, kadang-kadang itu cara Tuhan untuk membuat kita mengalami betapa dahsyatnya janji-janji atau fakta-fakta yang tertulis di dalam Alkitab itu. Nah, karena itu maka kalimat ini mengatakan bahwa pengenalan akan fakta-fakta yang tidak nyata dalam kehidupan kita itu menjadi kurang. Memiliki hubungan secara pribadi tanpa fakta-fakta yang melaluinya Allah menyatakan diri, yaitu firman tadi itu, maka itu adalah suatu kedangkalan. Nah ini, orang-orang Kristen di Indonesia itu imannya cetek. Cetek itu dangkal. Orang-orang Kristen di Indonesia, saya yakin juga di belahan dunia yang lain, itu imannya dangkal. Imannya bayi kecil terus. Tidak ada satu dinamika, tidak ada pertumbuhan. Oleh karena apa? Karena tidak bertumbuh di dalam pemahaman fakta-fakta. Era tahun 60 akhir menuju ke 70, itu di kampung kami itu, saudara, ya, gereja tempat di mana orang tua saya berbakti itu ada lawatan. Sehingga om saya itu, adik mama saya itu kalau kata orang sekarang itu dilawat Tuhan dengan luar biasa, dia tumbang ke tanah tertelungkup bagaikan orang yang jatuh. Tetapi sementara dia tertelungkup itu dia bermanifestasi, dan semua jemaat yang ada dalam gereja itu tidak bisa menahan, harus menangis. Itu lawatan Tuhan yang luar biasa di kampung itu. Dan om saya yang dilawat, dipakai Tuhan untuk memberkati jemaat itu tempo-tempo dia mengucapkan ayat. Nah, ketika dia menyebutkan ayat, maka pendeta dari gereja itu yang juga adalah om saya juga itu membaca. Dan ketika ayat itu dibaca, suasana di dalam gereja itu luar biasa, dahsyat, indah. Ya, semua orang menangis tetapi penuh dengan kedamaian. Jadi dilawat Tuhan. Tetapi om saya ini tidak membina, tidak bertumbuh di dalam pemahaman fakta-fakta, tidak dewasa di dalam pengetahuan Alkitab yang benar. Orangnya masih ada sekarang, ya. Nah, ini saudara, jadi antara pengalaman hidup kita dengan pemahaman kita terhadap Alkitab itu adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Soal bagaimana, apa bentuknya, kapan waktunya, bagaimana caranya, itu bukan urusan kita, itu adalah urusan Tuhan. Karena itu pengalaman setiap orang itu berbeda-beda. Tetapi pengalaman yang saudara alami itu, saudara harus dasarkan kepada fakta-fakta di dalam Alkitab. Makanya di dalam buku saya tentang Kingdom Speaker itu, saya katakan bahwa gereja sekarang ini diisi oleh pengkhotbah-pengkhotbah psikologis. Mereka mampu menciptakan suasana, mengelola suasana, mengelola kejiwaan daripada jemaat itu, sehingga penampilan pendeta di jemaat itu begitu memukau, begitu memikat jemaat.
Tetapi saya sebagai seorang guru yang kebetulan tahu sedikit tentang Alkitab itu, paham bahwa khotbah ajaran pendeta ini tidak pas berdasarkan dengan topik atau ayat-ayat yang dia pilih itu. Tetapi kemahiran untuk mengelola jemaat itu secara psikologis itu membuat sepertinya jemaat itu mengalami satu lawatan, tetapi tanpa pemahaman yang benar terhadap Alkitab. Dan ini bahaya, saudara. Ya, itu bahaya. Dan karena itu maka sekarang harus diseimbangkan di dalam hidup saudara antara pengalaman pribadi dengan pengenalan yang lebih dalam terhadap firman Tuhan. Nah, itu dasar yang kedua manusia dapat mengenal Tuhan, yaitu pemahaman Alkitab dan pengalaman pribadi. Nah, yang ketiga adalah ketersinambungan, progressiveness. Ini harus disadari bahwa firman Tuhan itu tidak langsung plong jatuh dari langit, utuh jadi Alkitab yang ada di tangan saudara. Begitu. Tetapi Alkitab itu dinyatakan secara bertahap, sedikit demi sedikit, mulai dari 1500 tahun sebelum Masehi sampai kepada 100 tahun Masehi. Jadi proses penulisan Alkitab atau pewahyuan Alkitab kepada nabi-nabi dan rasul-rasul itu memakan waktu selama 1600 tahun. Mengalami satu perkembangan perlahan-perlahan. Bahkan ada satu masa di mana stuck selama 400 tahun. Ya. Masa silent antar perjanjian. Ya, intratestamen itu. Kalau kita baca di dalam buku-buku sejarah itu, bahwa ada satu masa di antara berakhirnya penulisan kitab Maleakhi dengan permulaan penulisan kitab Matius itu di situ ada masa silent antar perjanjian selama 400 tahun. Itu Tuhan tidak berbicara. Tetapi kemudian dimulai lagi, ada zaman Rasul Matius, dan kemudian diakhiri pada masa Rasul Yohanes menulis tentang kitab Wahyu. Nah, ini ada satu perkembangan penyataan yang progresif, yang makin lama makin bertambah banyak, makin lama semakin lengkap dan akhirnya sempurna seperti yang kita miliki di dalam Alkitab. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, maka ini harus juga menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita, bahwa tidak ada orang yang begitu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan langsung dia mengalami kesempurnaan iman. Enggak. Ketika saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu yang berubah di situ adalah status. Status orang-orang berdosa menjadi status orang-orang kudus. Status anak-anak dunia menjadi anak Tuhan. Tetapi sebenarnya dari segi kondisi kehidupan, kualitasnya masih sama. Namun, sudah ada pada satu titik perubahan antara yang lama dengan yang baru. Nah, dari titik start itu berkembang. Makin ke depan, makin berkembang. Makin ke depan, makin bertambah. Dan sampai pada batas akhir hidup. Ya, seperti saya, saudara, ya, walaupun saya sudah pendeta gembala, ya tidak boleh berhenti untuk bertumbuh. Harus makin bertumbuh di dalam pengalaman pribadi dengan Tuhan, maupun juga di dalam pengamatan fakta-fakta, pengetahuan fakta-fakta. Dan hari ini saya membaca beberapa literatur, saya diberkati, dan itu membuat saya semakin bertambah di dalam pengetahuan saya tentang fakta-fakta dari Alkitab. Nah, saudara harus begitu mengalami satu pertumbuhan. Nah, coba kita baca ini. 1 Korintus 13 ayat yang ke-12. Ya, 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar.
Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Nah, itu Paulus. Paulus sudah mengalami satu perjumpaan pribadi yang luar biasa, spektakuler di dalam kehidupannya. Rasul Paulus sudah bertumbuh dalam satu kehidupan rohani yang luar biasa pesat. Pertumbuhannya begitu cepat sehingga kemudian dia menjadi pelayan Tuhan yang sangat efektif di berbagai tempat. Membuka pelayanan, membuka gereja-gereja baru di berbagai tempat-tempat yang sama sekali baru. Tetapi kemudian dia sampai kepada satu kesimpulan bahwa apa yang aku kenal sekarang ini baru aku seperti melihat mukaku di muka cermin. Sudah nyata tetapi tidak real. Sudah tergambar dengan utuh tetapi tidak real. Dalam arti fisiknya itu. Namun dia berkata, akan datang waktunya di mana aku akan bertemu muka dengan muka, atau kita akan bertemu muka dengan muka, sehingga pengenalan kita akan Allah itu menjadi sempurna. Jadi sekarang ini saudara-saudara belum ada orang yang dapat sempurna dalam pengenalan akan Allah, karena itu semua masih terus belajar, terus mengalami dinamika pertumbuhan iman di dalam kehidupannya. Tetapi nanti kalau Yesus sudah datang untuk mengangkat kita ke awan-awan, menyongsong dia di angkasa, maka baru pada saat itu kita dapat mengenal Tuhan dengan sempurna. Nah, ini kita melihat ada satu progresivitas yang nyata, ya. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Jadi ini sebabnya, karena itu saudara tetaplah bertumbuh. Ada yang bilang, no learn, no grow. No read, no grow, bisa saja. Jadi tanpa belajar tidak akan ada pertumbuhan, tanpa membaca dalam hal ini firman Tuhan tidak akan mungkin ada pertumbuhan. Nah, tantangan bagi saudara yang ingin bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, jangan berharap saudara duduk melamun lalu kemudian Tuhan berbicara, saudara tidur-tiduran lalu kemudian saudara melihat Tuhan. Jangan, ya. Walaupun ada dalam Alkitab pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Nah, kemudian apa maksud dan tujuan dari penyataan itu? Satu adalah untuk memimpin manusia kepada kepemilikan hidup yang kekal. Jadi Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia, bukan hanya untuk dipercayai, tetapi Allah menyatakan dirinya kepada manusia untuk dikenali. Karena dengan pengenalan itu, maka manusia akan berhak untuk memiliki kehidupan yang kekal di dalam hidupnya. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Perjanjian Lama mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi saudara bisa melihat di sini betapa mutlaknya untuk pengenalan akan Allah itu, ya. Karena dengan pengenalan akan Allah kita memenuhi satu kriteria untuk memperoleh hidup yang kekal. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Ya. Atau saya baca mulai dari ayat 1, ya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan
kebenaran. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan di sini adalah supaya diselamatkan. Yang dikehendaki Tuhan di sini adalah supaya manusia memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi kalau saudara dalam doa saudara berkata, Tuhan, nyatakan kehendak-Mu bagiku, ya, saudara sudah berdoa itu bertahun-tahun, mungkin berhari-hari, sudah berjam-jam yang lalu, maka sekarang jawabannya adalah Tuhan menghendaki supaya saudara bertumbuh di dalam pengenalan akan kebenaran. Jadi orang Kristen yang tidak hanya untuk masalah-masalah jasmani, masalah-masalah ekonomi, material, mencari Tuhan, tetapi datang ke ibadah, datang ke persekutuan adalah dengan maksud untuk mengenal Tuhan dengan benar. Nah ini Filipi 3 ayat yang ke-10 ini. Ya. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Itu Paulus. Ini contoh niat, tekad, kerinduan yang harus kita perjuangkan untuk kita capai di dalam hidup ini, bahwa yang kukehendaki ialah mengenal Tuhan, mengenal kuasanya, mengenal kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, dan mengalami keserupaan dengan Dia di dalam kematiannya. Ini Tuhan mau, saudara, bahwa kita tidak hanya dikaruniai untuk percaya, tetapi juga dikaruniai untuk menderita bersama-sama dengan Kristus. Karena melalui penderitaan-penderitaan itu, kita akan bertumbuh di dalam pengalaman bersama dengan Tuhan, dan dengan itu kita akan bertumbuh juga di dalam pengetahuan dan pengalaman yang benar dengan Tuhan. Itu tujuan pertama. Yang kedua adalah untuk memelihara pertumbuhan kehidupan Kristen. Untuk apa firman itu dinyatakan yang melaluinya manusia mengenal Allah, selain untuk memperoleh hidup kekal, memperoleh pengetahuan yang benar, juga itu akan menjadi satu alat atau satu kekuatan untuk terus mengalami pertumbuhan di dalam iman dan pengetahuan kita. Nah, 2 Petrus 3. Ayat yang ke-18 berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi fokus pertumbuhan iman yang benar itu adalah Yesus. Bukan gereja, bukan pendeta, bukan pimpinan gereja. Banyak orang terkendala di dalam pertumbuhan pengenalan akan Allah secara benar karena dia membiarkan dirinya itu dibarikade oleh denominasi gerejanya. Dia membiarkan dirinya itu dibatasi oleh kewibawaan, otoritas, pengaruh dari pimpinan gerejanya. Karena itu pertumbuhannya hanya sekedar aktivitas internal denominasinya, tetapi tidak pernah mengalami satu dinamika pertumbuhan ke arah Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Padahal ini saudara, ya, kalau kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, berfokus kepada Yesus, ini yang akan mewujudkan kesatuan tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ini yang akan mengakibatkan terjadinya satu kehidupan kekristenan yang harmonis di antara segala bangsa, segala suku, kaum, dan bahasa. Tetapi karena kita tidak bertumbuh ke arah Yesus, tidak bertumbuh kepada pengenalan yang benar akan Allah, maka itu sebabnya kita melihat ada
relasi yang disharmonis antar satu denominasi dengan dominasi lain, bahkan antar satu gereja lokal dengan gereja lokal lain, itu seringkali terjadi hubungan yang nyata-nyata tidak harmonis. Nah, itu sebabnya maka saudara harus bertumbuh ke arah Yesus. Ya, makin lama harus makin mengenal Yesus. Memang mau tidak mau saudara harus mengenal Yesus itu dengan bimbingan pendeta, dengan bimbingan gereja. Itu tidak bisa tidak, tetapi gereja, pendeta hanya berperan sebagai yang melengkapi, yang menuntun saudara untuk bertumbuh makin dewasa di dalam Tuhan, dan mereka bukanlah fokus dari pertumbuhan itu. Iya. Saya bacakan satu ayat. Ya. Filipi 1 ayat 9 dan 10. Ya. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam segala pengetahuan yang benar, dalam segala macam pengertian yang benar, sehingga kamu dapat memilih yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuji dan memuliakan Allah. Nah, jemaat di Filipi itu sudah dimulai, atau dapat dikatakan sudah berdiri di atas satu fondasi yang kuat, yaitu iman kepada Yesus Kristus berdasarkan Injil Kerajaan Allah, Injil Yesus Kristus. Tetapi Paulus tidak menghendaki jemaat sampai di situ. Paulus mendoakan dalam ayat 9, 10, 11 itu supaya jemaat itu semakin bertumbuh di dalam pengetahuan dan pengertian yang benar. Ini saya tekankan ini kepada Bapak Ibu karena tidak akan mungkin ada pengenalan akan Allah tanpa pemahaman yang benar terhadap kitab suci itu. Omong kosong kalau saudara berkata mengenal Allah tetapi tidak membaca kitab suci. Bisa orang mengalami jamahan Tuhan, tetapi itu kan sebenarnya baru titik awal permulaan. Nah, kalau dia tidak melanjutkan dengan membaca, mempelajari kebenaran firman itu, ya dia akan statis di situ. Dan hidupnya tidak akan berbuah sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Satu lagi untuk ini ya. 2 Petrus 1 ayat yang kelima. Ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil, ya, dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Tuhan kita. Tambahkan kepada imanmu pengetahuan. Saudara jangan kaget kalau saya mengatakan ini. Orang Kristen tidak cukup percaya. Kalau KKR penginjilan itu senjata dan itu dasar yang sangat kuat. Tetapi kalau sudah menjadi anggota gereja yang puluhan tahun, sudah menjadi anggota gereja yang kawakan, tetapi saudara tidak bertumbuh di dalam pengetahuan imanmu, ya itu tidak akan bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Pada ini jelas. 2 Petrus 1, saudara baca mulai ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8 itu. Harus ada dinamika. Dan karena itu tanggung jawab saudara untuk bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar. Nah, itulah dasar ya, dasar.
Saya mengajarkan ini seperti berkhotbah kepada Bapak Ibu. Tetapi itu supaya lebih dekat. Karena kalau saya hanya berbicara pada tataran keilmuan, ya, tidak membawa kepada aplikasi-aplikasi yang implementatif di dalam kehidupan saudara, maka ya agak susah ya. Jadi saya separuh mengajar, separuh berkhotbah. Nah, yang berikut adalah persyaratan pengenalan akan Allah. Allah yang mengambil inisiatif untuk menyatakan dirinya sehingga manusia dapat mengenalnya. Tanpa itu atau tanpa tindakan penyataan diri itu, tidak ada jalan untuk manusia dapat mengenal Allah. Ya, agama didirikan, ritual dilaksanakan. Ya, tetapi kalau ritual itu hanya secara intuisi, ya agak terbatas, mustahil, dan itu yang banyak terjadi juga di kalangan kelompok-kelompok masyarakat tertentu kalau kita baca dalam Alkitab itu. Nah, karena itu maka syaratnya harus dimulai dari Allah. Inisiatifnya, tindakannya, ketetapan-ketetapannya itu harus dari situ. Baru dengan itu kita bisa mengenal Allah. Kemudian Allah memberikan bahasa untuk berkomunikasi. Jadi bahasa atau komunikasi antar manusia itu diberikan kepadanya pada manusia supaya dengan itu manusia bisa berdialog, berkomunikasi dengan Allah. Itu kita baca di dalam Kejadian pasal 1:28-30, manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah, dan kemudian dengan itu Allah bisa berkomunikasi dengan manusia. Ya. Ya, ini tadi ya. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Karena itu manusia mempunyai akal, inteligensia, sehingga dapat mengerti arti dari kata-kata, logika dari kalimat-kalimat dan ungkapan-ungkapan. Nah, jadi manusia ini dilengkapi dengan satu alat yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain. Makhluk hidup banyak jenis, ribuan, puluhan ribu, bahkan mungkin bisa saja ratusan ribu. Di laut, di darat, di udara. Tetapi hanya manusia yang dilengkapi dengan kemampuan inteligensia. Yang dengan itu manusia dapat dikatakan sebagai makhluk yang cerdas untuk dapat mengolah, menganalisis, dan kemudian memahami apa pesan-pesan yang disampaikan oleh Tuhan. Baik melalui sinyal-sinyal ataupun dengan kata-kata yang terang kepada manusia. Nah, jadi saudara-saudara, ini berarti bahwa kita bersyukur Tuhan itu melengkapi kita dengan kelengkapan ini. Bukan hanya tubuh kemudian roh, tetapi kita diberikan pikiran. Nah, ini harus diberdayakan Bapak Ibu. Saudara mengiring Tuhan dengan hati itu dasar. Tetapi apa yang saudara yakini di dalam hati itu harus bertumbuh kepada pemahaman secara logika. Dan Allah memberikan itu kepada saudara, karena itu maka saudara harus berdayakan. Dan kalau saudara tidak memberdayakan potensi intelektualitas yang Tuhan beri, maka itu saudara akan bertanggung jawab kepada Allah yang memberikan potensi atau juga keunggulan itu daripada makhluk-makhluk yang lain. Ya, jadi jangan hanya di kantor Bapak Ibu ya memberdayakan potensi intelektual ini secara perfect. Saya kadang-kadang heran ya, bos-bos yang di kantor begitu sempurna, membaca dokumen itu huruf demi huruf, suruh revisi, suruh perbaiki kepada stafnya. Tetapi sampai di gereja pendetanya ngomong ngalor ngidul ya, main amin-amin saja, main ngangguk-ngangguk saja.
Masuk gereja, otak jangan taruh di pintu gereja, saudara. Masuk gereja, otak dibawa ke dalam gereja. Mendengar khotbah pendeta, mendengar pengajaran dosen, jangan hanya dengan mata dan telinga. Tetapi mendengar khotbah pendeta dan pengajaran dosen juga harus dengan pengetahuan yang ada. Maka akan terjadi kesinambungan. Tidak tolalit seperti sinyal yang seringkali menghambat hubungan kita dengan orang yang kita berkomunikasi. Atau seperti di Zoom ini kadang-kadang terjadi gangguan. Karena tidak nyambung. Nah, mengapa tidak nyambung? Karena banyak orang Kristen yang tidak pakai otak di gereja. Pendeta juga banyak tidak pakai otak di gereja. Maka dari mimbar ngomong ngalor ngidul. Nah, itu ya. Ini tegas nih saya bicara ini Bapak Ibu. Karena ini kan kita belajar. Nah, itu yang syaratnya ya. Jadi Tuhan memberikan kepada kita kapasitas intelektualitas. Kalau kita tidak berdayakan itu ya sulit. Maka harusnya orang-orang yang berpendidikan laju pertumbuhan imannya harus lebih cepat dibandingkan dengan orang-orang yang buta huruf dan lain sebagainya. Tetapi ya kadang-kadang bukan lebih cepat tetapi sama lambatnya gitu. Nah, yang keempat syaratnya Allah memberikan Roh Kudus. Allah memberikan Roh Kudus untuk menyatakan hal-hal yang dari Allah kepada orang-orang percaya. Ya, ini kita baca satu ayat yang tadi kita belum baca ini. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 dan 10. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Nah, ayat ini menjadi sebuah lagu yang cukup viral ya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dan awal-awalnya di atas. Tetapi banyak pendeta memaknai ayat 9 ini dengan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat materi. Itu pola penafsiran yang sembrono, yang dimaksud dengan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga. Di sini adalah pekerjaan Roh Kudus yang memberikan kepada orang-orang yang didiami Roh Kudus itu kemampuan untuk mengerti rahasia Allah. Ini hikmat Allah. Roh memberikan kepada kita hikmat Allah. Itu berarti bahwa syarat pengenalan akan Allah adalah memberikan keleluasaan kepada Roh Kudus untuk berkarya, menggarap pikiran dan menggarap hati kita. Maka itu Paulus berkata, jangan memadamkan roh. Nanti di doktrin Roh Kudus itu saya harap, saya sudah lupa siapa nanti, di kelas sebelah ini, salah ingat ya. Nanti kalau sudah belajar Roh Kudus itu, saudara akan tahu bahwa Roh Kudus diberikan Tuhan itu salah satu tujuannya adalah untuk menuntun manusia di dalam pengenalan akan Allah. Ini 1 Yohanes 2 ayat 27. Apa pengurapan itu? Pengurapan di sini dimaknai banyak orang sebagai manifestasi yang membuat orang merinding, atau seperti pengalaman saya di tahun 81 itu. Itu sempit, pengertian yang sempit. Tetapi pengertian yang lebih luas dan yang lebih pas adalah 1 Yohanes 2 ayat 27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena
itu tidak perlu kamu diajar. Jadi pengurapan itu berkaitan dengan pengajaran. Ya, kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. Ya, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu. Jadi pengurapan itu adalah satu pribadi yang bertindak untuk mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Nah, apa fungsi Roh Kudus di sini adalah mengajar. Ini yang disebut sebagai mengurapi. Jadi kalau ada seorang pendeta yang mengkhotbahkan satu bagian Alkitab dan melalui khotbahnya itu saudara mengerti maksud dari bagian Alkitab itu pendeta yang diurapi Tuhan. Ada dosen yang mengajari saudara, penampilannya sederhana, ya. Tetapi kemudian dia mampu untuk menjelaskan kepada saudara satu bagian pokok tertentu, seperti pada malam ini, dan kemudian saudara mengerti. Itu artinya dosen itu diurapi Tuhan. Karena dia membantu saudara, menolong saudara untuk memahami kebenaran. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus bisa melalui orang, tetapi juga bisa secara langsung. Itu yang namanya iluminasi. Karena itu kita berdoa, Tuhan, urapilah hambamu. Tuhan artinya terangilah hambamu, supaya dia mampu untuk melihat kebenaran firman-Mu dan mengajarkan kebenaran firman-Mu itu sesuai dengan yang dimaksudkan oleh firman itu. Nah, itu tujuan daripada doa-doa itu. Karena itu maka Roh Kudus ini harus diberdayakan di dalam diri saudara. Jangan diendapkan, jangan didiamkan, apalagi didukakan itu. Dosa-dosa terhadap Roh Kudus itu. Salah satunya adalah mendiamkan, salah satunya adalah memadamkan, mendukakan. Nah, bagaimana supaya diaktif? Ya, kita harus menjaga bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, dan karena itu tubuh ini harus dijaga di dalam kekudusan dan kesucian. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus? Karena itu tubuh ini harus dijaga dengan kekudusan. Saya lupa ayatnya, saya baca dulu. Roma 6 ayat yang ke-16. Nah, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik di dalam dosa yang memimpin kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi, kalau kita ini adalah hamba manusia saja, kita taat mutlak kepada orang itu, entah jalannya benar, entah jalannya salah. Maka sekarang secara implisit di sini Paulus mengatakan bahwa kamu adalah hamba Allah, karena itu tunduklah kepada Allah dan jangan biarkan tubuhmu itu dicemari dengan dosa, karena tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Nah, itu cara untuk memberdayakan Roh Kudus dalam diri kita itu untuk dapat mengenal Allah dengan benar, selain merawat kondisi tubuh kita untuk kondusif di mana Roh bisa berkarya, tetapi juga kita harus memberikan peluang seluas-luasnya kepada Roh Kudus untuk menyatakan apa yang Dia kehendaki. Satu ayat terakhir sebelum saya berikan kepada Bapak Ibu kesempatannya. Yakobus 4 ayat yang ke-4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, jadi ini syarat atau cara-cara yang dirumuskan di dalam Alkitab untuk bagaimana kita bisa mengkondisikan hidup kita ini supaya selalu dalam relasi yang harmonis dengan Tuhan, yang dengan itu Roh Kudus bisa berkarya dengan leluasa. Maka
Jangan sampai hidup saudara itu didominasi oleh hal-hal dunia, oleh keduniawian. Nah, itu yang Paulus, Yakobus ajarkan, dan juga beberapa bagian yang Paulus ajarkan, bagaimana supaya kita dapat mengenal Allah. Ya, syaratnya itu adalah Allah yang berinisiatif, Allah memberikan bahasa untuk kita bisa mengerti, dan kemudian Allah memberikan berkomunikasi tadi, maksudnya memberikan bahasa untuk kita berkomunikasi. Lalu yang ketiga adalah Allah memberikan akal pikiran untuk kita bisa menangkap apa yang Tuhan maksudkan. Dan yang keempat adalah Allah memberikan Roh Kudus, supaya dengan Roh itu kita diajari, kita diurapi, kita diiluminasi, diiluminir untuk kita mengenal Allah dengan benar. Nah, jadi itu pemaparan saya pada malam ini, Bapak Ibu. Dasarnya kita mengenal Allah, dan kemudian persyaratan mengenal akan Tuhan. Nah, kalau ada yang mau dikomentari, ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan kepada Ibu Aling untuk memandu. Iya, baik Pak Daniel, terima kasih. Luar biasa ya Pak untuk pemaparan malam ini. Baik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab dan diskusi, lebih dahulu saya akan membaca Ibu Heni ya akan membacakan channel-channel seminggu ke depan Sema Adonai. Sebentar, dan channel yang relay ke YouTube. Ya, silakan Bu. Ya, shalom, shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, malam ini jam 21 WIB ada pelajaran dari sejarah penebusan diambil dari buku seri yang keempat. Pelajaran ini sangat akademis ya dan sangat sistematis. Bapak Ibu, ayo bersama kami bergabung kembali di jam 21 WIB ya. Temanya adalah kejatuhan tragis keluarga kerajaan Allah. Bapak pengajarnya adalah Bapak Pendeta Yudi Lengkong, dan moderatornya saya sendiri. Dan acara selanjutnya untuk hari Sabtu itu adalah pengajaran dari Pastor Lalu Pausen. Nah, Pastor Lalu Pausen ini ya dia baru hidup dari umat seberang dulu ya. Nah, sekarang dia dipakai Tuhan luar biasa. Saya sangat diberkati dari khotbah-khotbah dia gitu. Nah, udah lama nggak berhubungan. Dulu teman sepelayanannya di gereja YouTube. Nah, sekarang saya hubungi lagi. Ayo Pastor, kasih pengajaran. Nah, dia memberikan pengajaran hari Sabtu jam 20:10 ya. Dan moderatornya adalah saya. Sampai ketemu untuk besok pengajaran. Harap teman-teman catat ya supaya teman-teman bisa belajar bersama-sama kami. Ya, untuk hari Minggu ya, kami ada ibadah online. Hari Minggu ibadah online itu dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Krisno. Nah, liturgisnya itu dari Ibu Dewi dari Jerman. Live songnya adalah Ibu Murni Brandes yang selalu memberkati Jum Sema Adonai. Dan diadakan jam 19 WIB ya. Di YouTube juga bisa live, bisa ditonton di YouTube Sema Adonai 2024. Ya, itu untuk acara ibadah online kami. Kemudian, ini tolong di-subscribe ya Bapak Ibu ya. Channel kami, channel Sema Adonai, kemarin dulu kami dihack sama orang nakal ya. Udah kami hapus posting-posting yang tidak berkenan dan sudah kami ganti passwordnya, tetapi tetap aja dari pihak YouTube mengatakan bahwa kami melakukan kejahatan, dan kemudian kami ganti dengan channel kami yang baru dengan Sema Adonai 2024. Bapak Ibu yang terkasih, mohon bantuannya, tolong subscribe channel kami. Kenapa juga saya minta begitu? Supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan, ada khotbah renungan pagi, dan ada juga online, dan ada juga dari Bapak Gembala kami, yaitu narasumber kita sekarang ini, Pak Daniel Palungan, memberikan 1 minggu 1 kali, itu ada renungan singkat yang diberikan. Nah, walaupun renungan singkatnya itu penuh dengan pengajaran, jadi Bapak Ibu tolong subscribe channel kami yang baru, Sema Adonai 2024.
Ya, untuk selanjutnya, inilah channel-channel yang live bersama kami. Channel Sema Adonai, tolong dicari Sema Adonai 204 ya. Nah, ini saya belum ganti, tapi nanti mungkin minggu depan kalau memang nggak ada kabar ya, terpaksa saya ganti. Nah, channel Omihen, channel Gereja YouTube, channel Kahalirai TV, channel Uti Watimena, channel Nebu Ali, channel Sola Scriptura, channel Rin Jumat, channel Nans Bible Apologetic. Ya, untuk selanjutnya, inilah renungan pagi kami dari hari Senin sampai hari Sabtu, dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Kami banyak sekali mendapatkan input, laporan bahwa mereka sangat diberkati dengan renungan pagi setiap hari. Hari Senin dilayani oleh Ibu Suryani, hari Selasa dilayani oleh Pak Daniel Palungan, hari Rabu dilayani oleh Pak Dedi Kurniawan, dan hari Jumat itu dilayani oleh Kamis dilayani oleh Pak Pendeta James, kemudian hari Jumat dan Sabtu dilayani oleh Pendeta Daniel Rukrisno ya. Dan Bapak Ibu hanya di-live-kan di channel Sema Adonai 2024. Tolong Bapak Ibu subscribe sekali lagi untuk Bapak Ibu bisa mengikuti siaran langsung kami atau siaran ulang kami dari channel Sema Adonai 2024. Ya, demikian Sister Aling, saya kembalikan. Iya, baik, terima kasih Bu Heni untuk pembacaan acara channel Sema Adonai ke depan dan juga channel-channel yang relay ke YouTube. Baik, sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab diskusi ya Bapak Ibu. Bagi yang ingin bertanya atau sharing tentang materi malam ini, silakan raise hand terlebih dahulu ya. Maka akan dibuka mute-nya oleh operator kami. Ya, baik Pak Daniel, luar biasa ya Pak pemaparan malam ini, yaitu belajar tentang dasar dan syarat pengenalan akan Allah. Jadi pengenalan akan Allah itu memang harus dari Allah ya Pak, yang mengenalkan. Jadi bukan karena kemampuan manusia itu ya Pak, dengan akal budinya mengenal Allahnya ya. Dan tapi selanjutnya usahanya itu harus datang dari manusianya sendiri ya Pak Daniel, berarti effortnya harus dari kita ya Pak. Nggak bisa kalau misalnya terus semuanya itu mengandalkan pekerja atau kuasa Tuhan. Bukan seperti itu ya, benar tidak Pak Daniel? Effortnya dari kita gitu, iya. Ya, jadi Tuhan menyatakan dirinya, kemudian memberikan peluang-peluang kepada manusia untuk bisa mengenal Allah, patokan-patokannya. Nah, manusia memang harus aktif. Ya, yang Ibu bilang effort itu, manusia harus aktif. Orang Kristen itu tidak boleh pasif, tetapi dia harus dinamis, karena diberikan kepada manusia itu akal pikiran, dan itu yang harus diberdayakan. Jadi, effortnya itu berusaha untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh Tuhan melalui bacaan-bacaan yang kita baca dari firman Allah, melalui mendengar firman Tuhan seperti yang disiarkan di Sema Adonai ini, supaya dengan itu kita semakin paham. Tetapi kalau umpamanya kita datang di gereja tidak membuka hati untuk firman Tuhan, sesudah itu pulang kita tidak pernah membaca Alkitab, ya pertumbuhan iman kita itu stuck di situ. Nah, saya kira itu Bu. Jadi kita mesti aktif karena Tuhan menyediakan fasilitasnya. Ya. Iya, terutama dari gereja yang kita komunitas gereja kita ya Pak, itu justru harus dari situ dulu ya Pak. Maksudnya membimbing umatnya itu pengenalan akan Allahnya ya, lewat misalnya komsel atau apa seperti itu, bukan Pak Daniel? Sebenarnya bukan hanya komsel. Khotbah di setiap ibadah itu adalah cara yang umum, tetapi juga sangat prinsip untuk kemudian jemaat atau umat Allah itu bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Tetapi kalau khotbah atau mimbar di gereja-gereja setiap ibadah itu yang disampaikan adalah pengalaman pribadi, kesaksian pribadi, kemudian lebih banyak kepada lelucon dan juga kepada
hayalan-hayalan, ya, cerita yang dikarang-karang, itu tidak akan membuat jemaat bertumbuh. Nah, karena itu semakin dewasa saudara-saudara mesti tahu mana makanan sehat, mana makanan ciki-cikian yang menyenangkan anak-anak kecil itu. Kegemaran kita itu tidak lagi kepada yang lucu-lucu, tetapi kepada yang betul-betul membuat kita itu paham apa yang dimaksud oleh Tuhan. Nah, ini yang menjadi pendorong, pemicu di dalam diri saya untuk terus bergumul di dalam kelas itu, karena saya mau supaya generasi yang akan datang dari pemimpin gereja Tuhan itu betul-betul orang yang menyadari bahwa saya berdiri di depan jemaat di atas mimbar Tuhan ini adalah untuk memperkenalkan Tuhan kepada jemaat, untuk menuntun umat untuk bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Allah. Itu tanggung jawab utama. Karena itu saya bilang penggembalaan itu bukan sekedar menjaga komunitas, tetapi penggembalaan itu sejatinya adalah memberikan kepada jemaat itu pengajaran yang alkitabiah. Nah, sehingga Bapak Ibu yang sudah berkecimpung di dalam kelas ini hari demi hari, bahkan dalam satu hari itu berapa kali, itu diharapkan nanti outputnya adalah saudara itu kemudian memiliki kemampuan, kapasitas untuk menuntun jemaat itu bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Nah, itu gereja di situ. Tetapi pada sisi yang lain, jemaat, ya kalau jemaat itu sendiri pasif, merasa cukup, yang penting saya sudah datang, saya sudah memenuhi ritual-ritual dan tuntutan liturgis, ya tidak akan bertumbuh. Jadi harus ada juga effort dari orang itu secara pribadi. Nah, karena itu persekutuan itu penting. Di dalam Ibrani dikatakan janganlah kamu tinggalkan persekutuan, tetapi semakin giat melakukannya, semakin giat untuk menasihati satu dengan yang lain. Nah, itu adalah fungsi yang harus ditumbuh kembangkan di dalam komunitas itu. Setiap jemaat harus terlibat secara aktif untuk membangun imannya sendiri dan juga membangun iman sesama komunitasnya. Oke, itu Bu. Iya, betul Pak. Memang harus prosedur yang benarnya begitu ya Pak Daniel. Tapi kenyataannya pelaksanaannya jauh berbeda ya Pak. Iya, kita ngomong yang realnya aja seperti itu ya Pak Daniel. Makanya banyak umat-umat itu Tuhan itu ya yang tidak bertumbuh ya Pak imannya seperti yang diharapkan. Nah, untuk yang masuk sesi yang ini Pak, yang kedua pengenalan akan Allah lewat isi. Kan di situ kan dikatakan tadi bahwa setelah mengetahui fakta tapi harus mengalami perjumpaan dengan Allah. Ini dengan melewat penderitaan ya. Tadi Pak Daniel bilang itu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan penderitaan ini sebenarnya sama dengan memikul salib penyangkal diri bukan Pak Daniel? Jadi yang dimaksud dengan fakta-fakta itu adalah pengetahuan secara knowledge itu ya, dengan mengetahui banyak ayat-ayat Alkitab, memahami banyak ayat-ayat Alkitab. Tetapi itu saya katakan tadi, satu sisi yang lainnya adalah bahwa maaf ya. Ya. Aduh. Ya. Ya, pada satu sisi kita harus mengalami. Ya. Pada satu sisi kita harus mengalami bagaimana Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan secara umum, manusia bisa mengenal Allah itu, ya mengalami Tuhan itu melalui kesulitan-kesulitan itu. Ya. Ini bukan salib ini. Ini bukan salib. Kalau salib itu berkaitan dengan sesuatu yang tidak kita harus tanggung, tetapi kita tanggung. Penderitaan yang tidak harus kita alami, tetapi kita alami karena kebenaran. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah, Tuhan membawa kita itu, menuntun kita ke dalam satu kesulitan-kesulitan itu, yang kemudian di dalam kesulitan itu kita bisa mengalami Tuhan itu baik, Tuhan itu maha kuasa. Ya, seperti contoh di dalam Alkitab, Ayub itu. Ayub sengaja dibawa oleh Tuhan atau diizinkan Tuhan masuk ke dalam satu situasi yang sangat penuh dengan penderitaan itu, yang kemudian ternyata di sana Ayub mengalami Tuhan itu secara langsung, sehingga di akhir dari Ayub pasal 42 itu berkata, dulu aku hanya mendengar dari kata orang Tuhan itu, tetapi sekarang mataku sendiri telah melihat. Nah, itu kan itu.
Jadi Tuhan membawa kita ke dalam satu situasi yang susah, yang sulit, tetapi Tuhan mau supaya kita berjumpa di dalam situasi itu. Nah, jadi karena itu jangan terlalu a priori kalau ada masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan saudara. Satu sisi itu merupakan salib, tetapi juga kadang-kadang itu merupakan satu cara atau jalan Tuhan akan membuat saudara bisa mengalami dirinya di dalam kehidupan saudara. Nah, itu Bu. Berarti seperti ini ya Pak Daniel, mengalami mujizat gitu ya, seperti itu ya Pak? Sama Ya, mujizat itu juga membuat kita mengalami Tuhan itu. Ya. Jadi mujizat itu bukti bahwa Tuhan itu hadir. Tuhan itu ada, Tuhan itu berkuasa. Jadi mujizat-mujizat. Bahkan hal-hal yang tidak hanya wujud fisiknya saja, tetapi di dalam pikiran kita ketika kita suntuk, atau gelap gulita pikiran kita ini, tiba-tiba kita mengalami Tuhan itu dan membuat kita cerah. Nah, itu juga adalah mujizat yang luar biasa sebenarnya. Gitu ya. Nah, Pak Daniel, bagaimana dengan orang yang hidupnya sudah sejahtera gitu, dia tidak mengalami kekurangan gitu, Pak. Nah, misalnya dalam hal ekonomi, lalu dia sudah merasa cukup bisa mengatasi segala hal di dalam hidupnya karena ya kondisinya yang sudah sejahtera itu, ya bagaimana tuh, Pak? Apakah dia kan maksudnya penderitaan apa lagi yang dialami oleh orang seperti itu, Pak? Nah, ini mungkin penyakit kali ya, Pak. Berapa hari yang lalu ada kenalan di udara seperti ini dan dia telepon. Awalnya kita telepon untuk ya seperti ini juga, tetapi kemudian dia masuk kepada masalah pribadi, lalu dia katakan dalam 1 tahun itu pernah dia belanja 1 miliar. Dalam 1 tahun itu dia pernah belanja 1 miliar. Nah, saudara bisa bayangkan kekayaan orang itu. Jadi berapa ratus juta itu dalam 1 bulan dia habiskan. 1 tahun 1 miliar belanja ya. Tetapi kemudian tanpa saya tahu-tahu dia menangis gitu loh. Dan tangisannya itu jelas nyata bahwa di dalam dirinya itu ada satu penderitaan yang teramat sangat. Nah, jadi jangan jadikan kekayaan itu sebagai ukuran bahwa orang itu sejahtera. Itu kesimpulan saya. Jangan jadikan harta itu, materi itu sebagai ukuran bahwa orang itu sudah tidak ada masalah. Di dalam banyak berita kita melihat bagaimana orang-orang kaya lompat dari gedung tinggi, apartemen tingkat sekian. Ini bukan orang miskin, ini orang kaya. Nah, dari situ kita melihat satu kenyataan bahwa penderitaan itu tidak dapat diselesaikan dengan materi. Nah, jadi Tuhan membawa kita itu ke dalam kesulitan-kesulitan seperti itu. Dan itu semua dialami setiap orang, dari orang susah sampai kepada orang yang paling kaya, itu penderitaannya ada. Bentuknya, wujudnya, kualitasnya berbeda-beda. Nah, sebenarnya maksud Tuhan di situ adalah supaya kita semua sadar kita butuh Tuhan. Nah, tetapi penyakit orang kaya itu, ya di dalam doa, siapa itu di dalam Amsal itu, penulis Amsal dalam Amsal 30, dia berkata begini, 2 hal aku mohon kepadamu ya Tuhan, dan janganlah itu kau tolak daripadaku. Jangan berikan kepadaku kekayaan, supaya aku kalau aku kenyang, aku berkata siapa Tuhan itu. Tidak butuh Tuhan lagi, ya. Lalu yang kedua, jangan berikan kepadaku kemiskinan, supaya aku jangan mencuri dan mempermalukan nama Tuhan. Jadi ternyata kekayaan itu pada satu sisi berkat, tetapi pada sisi yang lain merupakan satu ujian iman. Nah, jadi kita mesti melihat ini secara menyeluruh, ya. Jangan kita, karena banyak orang Kristen yang kemudian marah kepada Tuhan, melihat orang lain kaya, bahkan orang yang tidak percaya Tuhan dia kaya, dia miskin, gitu. Tetapi itu kan pengalaman banyak Asaf di dalam Mazmur, bahwa hampir aku tergelincir karena melihat orang-orang fasik itu lebih makmur, lebih tambun-tambun, ya toh? Sementara aku yang begitu setia mengabdikan diri hidup dalam kekurangan. Tetapi kemudian di akhir dari kisah itu berkata, untung saja aku tidak tergelincir, hampir aku tergelincir, karena menjadikan kekayaan itu sebagai ukuran berkat Tuhan. Nah, jadi ada saja orang kaya, orang susah itu ada masalahnya. Nah, bagaimana setiap orang itu menyikapi masalah itu akan membuatnya mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Saya kira itu. Ya, berarti itu ya Pak Daniel, jadi orang-orang
mau yang sejahtera atau yang susah, semuanya pasti mempunyai penderitaan ya Pak, berarti kesimpulan dalam Masalah hidupnya. Tapi bagaimana orang itu menyikapi penderitaannya menyikapi. itu ya Pak. Ya, Apakah memilih jalan yang pintas seperti ya tadi orang-orang yang bunuh diri ya Pak, ya, atau dia mencari Tuhan ya seperti itu iya, ya Pak Daniel berarti ya. Iya. Baik, iya. luar biasa ya Pak materi malam ini. Cuma kayaknya kalau saya tanya satu lagi udah nggak keburu ya Pak, waktunya mepet. Ya sudah, kalau begitu karena juga tidak ada yang bertanya Pak, ini juga udah waktunya 24.2, sebentar lagi kita ada kelas lagi. Ya baik, kita tutup ya Pak Daniel kelas kita ini. Oke, Luar biasa, terima kasih Pak Daniel untuk pelayanannya ya, mengajarkan kita pengenalan akan Allah dengan benar. Baik, silakan Pak Daniel closing statement untuk kelas kita, lalu pimpin doa berkat bagi kami semua. ya. Silakan Pak Daniel. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, walaupun manusia terbatas tidak akan mampu mengenal Tuhan dan Tuhan itu jauh dalam segala kemuliaannya, tidak mungkin dapat dijangkau oleh manusia, tetapi pada malam ini kita melihat bahwa Tuhan mengambil inisiatif, mengambil langkah tindakan untuk memperkenalkan diri dan memberikan kepada kita fasilitas-fasilitas yang dengan itu kita bisa mengenal Tuhan. Karena itu kita sungguh bersyukur kita punya Allah yang Maha Kuasa, Maha Suci, tetapi Dia memperkenankan dirinya untuk bersekutu dan dikenali oleh orang-orang yang sangat terbatas. Nah, kita masih akan berlanjut terus Bapak Ibu, karena itu ikuti dengan sabar, ikuti dengan tekun, supaya pelajaran ini saudara dapat pahami dan kemudian memiliki satu iman yang lebih kuat lagi. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini, Engkau sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu, dan kami sungguh bersyukur bahwa ada jalan yang kami dapat mengenal Tuhan, ada jalan yang kami bisa bersekutu erat dengan Tuhan. Karena itu kami sadar bahwa ini semua anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami, dan karena itu tolong kami Bapa supaya kami juga mengupayakan dari dalam diri kami sendiri, ada satu usaha, ada kemauan keras, dan juga untuk memberdayakan semua potensi-potensi yang Tuhan telah beri untuk kami dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, pengenalan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah, dan teman-teman juga akan melanjutkan pelayanan dan aktivitas-aktivitas yang lain. Tuhan tolong kami, supaya semua yang kami kerjakan dapat memuliakan Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami akhiri pembelajaran pada malam ini. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam sorga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai Bapak Ibu sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri kelas teologi proper pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Daniel untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kami. Semoga pelayanan Pak Daniel diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kelas ini masih ada kelas lanjutan, yaitu kelas sejarah penebusan. Jadi Bapak Ibu tetap stay ya di kelas ini di pukul 9 waktu Indonesia Barat, di kelas sejarah penebusan ya. Baik, dan untuk kelas ini di minggu depan, di hari yang sama, di hari Jumat, di pukul yang sama, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, masih akan tetap ada kelas pembelajaran firman dari materi teologi proper, masuk ke sesi ketiga ya Bapak Ibu, jadi tetap mengikutinya sehingga pengetahuan Bapak Ibu semakin bertambah dan iman semakin bertumbuh kepada pengenalan akan Tuhan dengan benar. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.